Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 15. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di aula utama sekte tingkat 8, pada saat ini 3 orang nirwana level 2, yang salah satunya adalah Mosa, telah berhasil mencuri seni bela diri yang keluar dari dalam balok batu setelah Lindong dengan susah payah mengerahkan seluruh tenaganya demi menghadapi serangan dari aura tinju. Setelah 3 seni bela diri itu didapatkan, kali ini balok batu mengeluarkan sebuah gelombang energi yang mengusir semua orang keluar dari dalam aula utama ini, termasuk Xiaoyan dan juga Ma Xiaoyun. Namun hal uniknya adalah hanya Lindong yang tidak mengalami pengusiran, merasa tidak terima seni bela diri milik sekte tingkat 8 dicuri. Pada akhirnya ekspresi Lindong menjadi sangat suram. Dengan segera, dirinya pada saat ini ingin mengejar 3 orang dan keluar dari dalam aula utama ini untuk melakukan pertarungan. Dengan penuh emosi, Lindong pun berteriak, "Cabingan!" Namun pada saat dirinya akan keluar, tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang merangkulnya dari belakang sambil mengatakan, "Mau kemana, ha? Kau itu mau pergi kemana?" Yang ternyata itu adalah tangan dari Xiao Diao. Dia pun merangkul Lindong dan sambil tersenyum, Xiao Diao mengatakan, "Tidak perlu terburu-buru untuk keluar dari tempat ini. Apa sih yang membuatmu begitu cemas?" Lindong sebenarnya akan marah pada Xiao Diao, namun karena dirinya sudah mengenal sifat dan juga watak dari Pangeran Martin Langit itu, Lindong pun paham dengan Xiao Diao. Karena dia menahannya bukan tanpa alasan. Dirinya lalu bertanya dengan nada yang tegang, "Apa kau telah menemukan sesuatu?" Mendengar nada kaku dari Lindong, Xiao Diao pun menjawabnya, "Ah, kau ini membosankan. Awalnya aku ingin melihatmu melompat-lompat karena terkejut ketika melihat hal ini. Namun ternyata tidak sesuai yang kuharapkan." Lindong kali ini lalu berkata, "Menjauhlah sedikit dariku. Jangan menempel seperti itu, risih tahu." Sambil memegangi tangan Lindong. Kini Xiao Diao memejamkan matanya dan dia mengatakan, "Santailah sedikit dan rasakan ini." Mata dari Lindong kali ini nampak sangat kaget ketika tangannya dipegang oleh Xiao Diao dan kali ini ditempelkan pada balok batu. Lindong pun berteriak dalam hati, "Hah? Apa yang telah terjadi? Energi aura tinju ini sama persis dengan yang ada di dalam tubuh kakek tua sebelumnya. Aura tinju ini tidak berbentuk dan juga tidak berwarna. Namun seseorang dapat merasakan keberadaannya yang sebenarnya. Dan aku merasa bahwa energi dari aura tinju ini seluas lautan. Di bawah energi dari aura tinju ini, aku merasa terlihat sangat kecil." Tidak lama setelah Lindong merasakan energi dari aura tinju yang seluas lautan, kini balok batu tiba-tiba saja peledak menunjukkan keretakan. Semakin lama, retakan itu semakin membesar, yang pada akhirnya balok batu itu pun meledak dengan sangat keras. Setelah itu, muncullah seberkas cahaya emas dari dalam balok batu yang telah hancur. Lindong pun pada saat ini terlihat sangat terkejut, lalu dia mengatakan, apakah ini adalah aura tinju yang sebenarnya?" Karena pada saat ini Lindong merasakan kekuatan yang menakutkan yang terkandung di dalam cahaya emas tersebut. Sambil sedikit tersenyum, Xiao Diao pun menjawabnya, "Benar, ini adalah Bajiguan. Dan ini adalah warisan aura tinju tingkat 8 yang sebenarnya. 3 seni bela diri yang sebelumnya hanyalah seni bela diri berkualitas rendah. Jika kamu mengambilnya, maka dirimu akan langsung diusir dari tempat ini. Dan kamu bahkan tidak akan bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8 ini." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, ekspresi wajah Lindong menjadi sangat jelek dan dia berkata, hampir saja aku kehilangan semangka hanya karena aku ingin mendapatkan sebutir wijen. Pantas saja kakek tua itu mengatakan bahwa hanya orang yang terpilih yang ditakdirkan untuk bisa memiliki aura tinju miliknya. Dan 3 seni bela diri sebelumnya jelas hanyalah sebuah umpan. Sambil tersenyum dan mengambil aura tinju tingkat 8, Lindong pun mengatakan, "Benda ini adalah seperti penguat. Tidak peduli serangan macam apa yang akan aku keluarkan di masa depan. Selama hal itu dicampur dengan Bajiguan ini, maka kekuatannya akan melonjak sangat besar." Pada saat ini Lindong mengulurkan tangannya dan meraih aura tinju tingkat 8.
benda itu tidak melakukan perlawanan dan langsung berhasil memasuki tubuh Lindong. Setelah itu, Lindong juga merasakan bahwa aura 738 memasuki dantian atau alam spiritualnya dan diam-diam bergantung di dalam sana. Lindong bisa merasakan bahwa selama dia mengaktifkan baju Guan ini, maka dirinya akan bisa melepaskan serangan yang sangat kuat dan mematikan. Sambil melihat Lindong, Xiaodiao kali ini tertawa dan mengatakan, "Nah, kamu masih harus belajar lebih banyak dan memperluas pengalamanmu. Setelah kamu memiliki penglihatan yang tajam seperti Tuan Xiaodiao ini, maka dirimu akan dapat menjelajah dunia sesuai dengan keinginanmu sendiri." Lindong pun tersenyum saat mendengar ucapan dari Xiaodiao dan dia mengacukan jempol sambil berkata, "Haha, siap." Apa yang diperoleh Lindong hari ini adalah karena Xiaodiao. Jika saja Xiaodiao tidak memberikan peringatan, maka Lindong hanya akan mendapatkan sebuah sampah. Tidak lama setelah itu, Lindong pun mengeluarkan tas Qian Kun karena untuk mengambil baju yang telah dia simpan di dalamnya. Sehabis tempo hari dia berbelanja pakaian di Solo Grand Mall. Sambil akan mengambil pakaian itu, Lindong berkata pada Xiaodiao, "Saatnya kita pergi dan keluar dari tempat ini. Karena di luar sana ada beberapa kecoa yang harus aku bereskan. Aku memanglah orang yang loyal dan murah hati. Namun semua kemurahanku ini bukanlah untuk dimanfaatkan orang lain seenaknya. Aku benar-benar tidak menerima hal ini." Dan pada akhirnya, Lindong beserta dengan Xiaodiao benar-benar menghilang dari aula utama sekte tingkat 8. Cerita kemudian berpindah keluar ruangan dari sekte tingkat 8. Tepatnya adalah halaman tempat melakukan upacara bendera demi memperingati Hari Pahlawan Nasional. Di sana sudah banyak orang yang berkumpul karena ditendang keluar secara paksa dari dalam aula utama. Di mana pada saat ini raut wajah dari Xiaoyan terlihat sangat marah ketika dirinya melihat 3 orang yang telah mengambil seni bela diri yang seharusnya menjadi milik Lindong. Sambil mengeluarkan tongkat saktinya, Xiaoyan pun berkata, "3 orang jahat itu aku akan menghajarnya." Di sisi lain, juga banyak orang yang tidak terima karena harta milik Lindong telah dirampok oleh 3 orang yang licik. Di mana pada saat ini dengan tatapan yang jijik pada 3 orang itu, Teng Hu mengatakan kesempatan Lindong telah dirampok begitu saja. Dan Chen Mo pun menimpali. Sepertinya kali ini Lindong akan mengamuk karena sudah mendapatkan warisan. Pada saat ini Mosa tersenyum dan dia berkata pada si gendut, "Sekarang warisan telah kita dapatkan. Dan itu akan bisa kita latih di masa depan nanti. Dengan memiliki teknik dari warisan ini, maka Lindong tidak akan berani sombong lagi di hadapan kita." Sesaat kemudian si gendut berbalik dan dirinya mengatakan, "Semua juniorku, ayo kita pergi meninggalkan tempat ini." Namun pada saat mereka baru saja akan pergi, tiba-tiba saja junior dari si gendut berteriak, "Hei, dia telah datang!" Yang ternyata orang yang datang itu adalah Lindong. Dirinya sambil tersenyum kemudian mengatakan, "Hei kalian bertiga, apakah kalian akan langsung pergi setelah mencuri makanan dari orang lain? Bukankah itu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab?" Dan saat ini Lindong berjalan menuju orang-orang yang telah mencuri harta miliknya. Si gendut pun terlihat panik lalu mengatakan, "Lindong, apa yang kau inginkan?" Sementara Mas Xiaoyun, dia yang melihat Lindong pada saat ini dengan pakaian barunya pun berkomentar, "Lindong, ganteng banget dia dengan pakaian itu." Sambil menatap 3 pencuri, Lindong tersenyum dan mengatakan, "Jika bukan karena kekuatanku telah mampu menahan amukan dari aura tinju, aku khawatir kalian juga tidak akan bisa mendapatkan warisan itu. Meski menurut teori kalian, siapapun yang melihatnya bisa memiliki bagian, namun kalian telah melakukan perampokan padaku dan bahkan tidak menyisakan satupun barang yang seharusnya menjadi bagianku. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat berlebihan?" Mendengar ucapan Lindong itu, Mosa pun marah dan berteriak, "Lindong, warisan semacam ini adalah sesuatu yang didapatkan oleh siapapun yang memiliki kemampuan. Fakta bahwa kamu gagal merebutnya berarti kamu tidak memiliki kemampuan. Apa yang kamu rencanakan dengan mengatakan omong kosong seperti ini? Apakah kamu pada saat ini ingin kami menyerahkan warisan yang telah kami dapatkan? Selain itu,
kami bertiga tidak membuat keributan pada saat kamu merebut sebagian besar darah esensi dari anjing naga iblis. Namun sekarang kamu jangan berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk berdiri di atas tanah sejajar dengan kami. Kami tidak seperti Shikun yang baru saja memasuki nirwana level 2. Lindong pun hanya terdiam dan tidak menanggapi perkataan dari Mosa. Di sisi lain orang-orang pun merasa tegang dan salah satunya adalah Teng Hu dan juga Chen Mo. Dirinya kali ini berkata, tampaknya pertikaian ini tidak akan bisa dihindari dan lebih baik kita diam saja, tidak perlu ikut campur. Mungkin kita akan bisa hidup dengan tenang. Sambil menatap Mosa, kini Lindong sedikit tersenyum lalu mengatakan, apa yang kamu katakan itu benar. Warisan di sini memang sesuatu yang harus didapatkan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Namun dengan kemampuanmu, kemungkinan kamu belum mencapai level ini. Serahkan warisan yang kau curi, karena kau tidak akan bisa menggunakannya. Kata-kata meremehkan yang diucapkan oleh Lindong itu membuat Mosa marah besar. Dan dia pada saat ini berteriak, Lindong, kamu cari mati. Mata Mosa pun menajam ke arah Lindong. Sesaat kemudian dia berkata, beraninya kau berkata seperti itu padaku. Aku khawatir kau tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Sekarang, aku juga ingin melihat betapa luar biasanya orang ini yang telah memiliki reputasi hebat baru-baru ini. Tatapan mata Lindong menajam dan dia mengatakan, mudah-mudahan kamu bukan hanya orang yang tidak berguna dan hanya tahu cara berbicara omong kosong seperti para jabingan yang aku temui di masa lalu. Sontak kata-kata dari Lindong itu semakin membuat darah Mosa mendidih. Karena sudah sangat emosi, Mosa pun kali ini meluncur dengan cepat ke arah Lindong dengan energi Yuan yang sudah diaktifkan. Dia kini berteriak, Lindong, pergilah ke neraka. Melihat Lindong yang akan diserang, Xiaoyan yang sudah memegang tongkat sakti, dirinya akan maju menghadapi Mosa. Namun Lindong mengatakan, Xiaoyan, kau tidak perlu maju, ini akan menjadi urusanku. Setelah itu Lindong membentuk sebuah segel di tangannya, dan dengan cepat dirinya membentuk perisai mental. Mosa yang meluncur untuk melakukan tinjuan pada Lindong akhirnya membentur perisai mental itu. Dan terdengarlah suara benturan yang sangat keras. Tidak lama setelah itu tubuh Mosa pun terpental mundur karena tidak mampu menghancurkan perisai mental milik Lindong. Teng Hu yang melihat hal ini, dia terlihat sangat kaget dan berkata, hah? Kekuatan perisai mental Lindong sangat kuat. Bahkan Mosa, seorang nirwana level 2 tidak bisa menghancurkannya. Tiba-tiba saja Mosa tersenyum dan dia mengatakan, tidak heran kalau kau sedikit arogan. Rupanya kau memiliki beberapa kemampuan. Tapi untuk serangan selanjutnya, aku khawatir kamu tidak akan memiliki keberuntungan untuk menghadapinya. Karena pada saat ini dengan cepat Mosa mengeluarkan sebuah energi emas dari tangannya. Fluktuasi energi yang dia ciptakan sangat mengerikan dan mengandung bahaya yang bisa mengancam jiwa. Dengan raut wajah penuh kemarahan, Mosa yang telah mengumpulkan energi emas di tangannya, dia pada saat ini berteriak, telapak tangan tulang pasir kuning. Ini merupakan seni bela diri manifestasi tingkat tinggi dari dinasti Sha. Dia kali ini benar-benar akan membunuh Lindong dengan jurus pamungkasnya. Tatapan mata Lindong menjadi sangat tajam karena melihat teknik bela diri yang memiliki energi yang mengerikan itu. Dan tiba-tiba saja, bus! Telapak tangan pasir raksasa kini meluncur ke arah Lindong dengan kekuatan pembunuh yang mengerikan. Bahkan di hadapan jurus ini, tubuh Lindong dan juga Xiaoyan nampak sangat kecil. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong mampu melawan teknik bela diri manifestasi yang telah dikeluarkan oleh Mosa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.